bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adikku yang terkasih, yang semua hadir di sini, semuanya berbahagia hari ini? Halo? Semuanya berbahagia hari ini? Tahu kenapa berbahagia hari ini? Kenapa kamu berbahagia? Alasannya apa? Banyak, mungkin ketemu teman-teman, mungkin bisa merayakan Ekaristi bareng-bareng dengan teman-teman seumuran, dengan mama papa, dengan kakak-kakak pendamping. Alasannya bisa macam-macam. Nah, sekarang khusus buat adik-adik, Romo punya pertanyaan. Ya, nanti yang setuju bisa angkat tangan. Adik-adik, siapa di antara kalian yang hadir di sini yang pengen jadi orang kaya? Siapa yang pengen jadi orang kaya? Angkat tangan. Wah, lumayan banyak. Ada yang nggak pengen? Ada yang nggak pengen tuh? Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Siapa yang pengen jadi orang yang pintar sekali, yang luar biasa? Silakan angkat tangan. Wah, ternyata lebih banyak yang pengen jadi orang pintar. Minum tolak angin ya. Nah, terus kemudian sudah satu lagi. Siapa yang pengen jadi orang sukses? Wah, luar biasa. Wah, tepuk tangan buat kita semua. Semuanya pengen jadi orang kaya, orang pintar, orang sukses. Luar biasa. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, memang kita sekalian itu di hidup ini mengejar, pengen jadi orang kaya, orang yang sukses, orang yang pintar. Dan Tuhan tidak pernah melarang itu. Tetapi yang kita dengarkan hari ini adalah
bahwa kita sekalian dipanggil untuk mencari terlebih dahulu yang terutama. Sebelum kekayaan, sebelum kepandaian, kepintaran itu tadi, sebelum kesuksesan, ada satu hal terlebih dahulu yang harus kita cari sebelum itu semua. Apa? Kita diajak untuk mencari Tuhan Yesus. Luar biasa. Kita diajak untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Adik-adik, ini juga untuk orang tua ya, tentunya mesti ngerti bagaimana pergumulan dalam hidup mencari kekayaan, mencari kesuksesan, mencari kepandaian itu tidak pernah habis. Jalannya itu kayak kurang terus gitu ketika dalam proses mencari itu. Maka yang membuat pencarian kita itu kemudian menjadi berarti, bermakna adalah ketika kita hari ini diundang untuk menjadi pribadi yang murah hati, yang rendah hati, dan juga membawa damai. Adik-adik, apakah Tuhan Yesus pernah? Tuhan Yesus itu kaya apa enggak sih? Tuhan Yesus kaya atau tidak? Kekayaan Tuhan Yesus bukan melulu soal harta, tapi kekayaan Tuhan Yesus adalah karena Dia mampu memberikan dirinya. Orang yang kaya itu bukan orang yang menyimpan buat dirinya sendiri terus, tapi orang kaya itu adalah orang yang berani berbagi karena dia punya. Ini kekayaan Tuhan Yesus. Maka kekayaan Yesus itu sudah diberikan, dibagikan kepada kita semua. Dia bagikan keselamatan kepada kita semua. Ya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang kaya. Maka kita perlu belajar bagaimana berbagi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga kemudian pertanyaan berikutnya, Tuhan Yesus itu pintar enggak sih? Tuhan Yesus pintar enggak? Pandai enggak Tuhan Yesus tuh? Tuhan Yesus itu pandai. Tahu dari mana? Dia mengajar kemana-mana berkeliling, memberitakan kebenaran di mana-mana. Tapi pernahkah Yesus dalam kepandaiannya itu kemudian membodoh-bodohkan orang lain? Lebih rendah dari dia? Enggak. Yesus membuka mata hati orang yang diajarnya supaya tahu apa itu kebenaran, apa itu keutamaan. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus itu begitu rendah hati dalam kesuksesannya. Kesuksesan Tuhan Yesus itu apa? Kejayaannya disalib. Ya, adik-adik lihat itu salib di tengah, silakan. Halo? Lihat salib di tengah? Lihat. Itu bagi orang-orang Yahudi dan juga bagi orang-orang Yunani, salib ini adalah sebuah kebodohan, kekalahan, kelemahan. Tetapi dalam ketaatan Yesus, dalam pengorbanan Yesus, salib itu menjadi tanda kemenangan. Yesus menang atas maut karena dia mau disalib. Maka dalam kemuliaannya, kesuksesannya, Yesus itu tidak sukses dengan cara merendahkan, menindas orang lain. Tapi justru Yesus itu sukses dengan cara merendahkan dirinya. Dengan cara memberikan dirinya sebagai hamba. Maka adik-adikku yang terkasih, saudari-saudaraku terkasih, para orang tua,
Mari kita sekalian dalam mendidik putra-putri kita untuk bisa menjadi pribadi yang kaya, yang sukses, yang pintar. Kita selalu ingatkan bahwa yang utama adalah bagaimana mengartikan kekayaan, kesuksesan dan kepandaian itu di dalam terang Tuhan. Semoga kita sekalian dalam sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini sungguh-sungguh dimampukan untuk bisa menjadi pribadi yang tadi seperti adik-adik harapkan, sukses, kaya, dan juga pandai di mata Tuhan, bukan hanya sekedar di mata dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan, sekarang marilah kita berdiri bersama-sama. Mari kita nyatakan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus mengajak kita untuk selalu bersukacita dan berbahagia sebagai putra-putri Allah Bapa yang Maha Kasih. Marilah kita panjatkan doa kita kepada Bapa, sumber kebahagiaan sejati kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja menunaikan tugas pelayanan mereka dengan rendah hati, seturut teladan Kristus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kaum remaja, semoga